Mobil sekar mogok di pinggir tol Jagorawi. Danang, yang sedang pulang kerja, membantunya mendorong mobil ke bengkel terdekat. Namaku Danang Prasetyo. Umurku 25 tahun, tapi kadang rasanya sudah seperti 60 karena beban hidup yang kubawa sejak kecil. Aku tinggal di sebuah kontrakan sempit di bilangan Cipayung, Jakarta Timur. Sebuah gubuk berdinding triplek dan atap seng bocor kalau hujan. Di dalamnya cuma ada satu kamar, dapur mini, dan kamar mandi tanpa air panas. Tapi aku bersyukur, setidaknya punya atap sendiri. Bukan tidur di emperan toko atau kolong jembatan seperti banyak orang yang lebih malang dariku. Aku lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, desa kecil yang masih asri, tempat sawah menghijau dan udara pagi terasa segar sampai ke paru-paru. Ayahku pergi saat aku baru kelas 3 SD, kerja di Kalimantan katanya. Tapi kabarnya dia lari sama perempuan lain. Ibu Masri harus membesarkanku sendirian dengan hasil menjual tempe keliling dan nguli panen padi. Dari sanalah aku belajar arti kerja keras. Bangun jam 4 pagi, makan nasi asem dengan ikan asin, lalu sekolah sambil bawa bekal daun singkong rebus. Setelah lulus SMK Pertanian, aku nekat merantau ke Jakarta. Bukan karena mimpi besar, tapi karena ibu sakit diabetes dan butuh biaya pengobatan yang nggak murah. Aku mulai dari kerja serabutan. Bantu tukang ojek angkut barang, cuci mobil, sampai jaga malam di proyek gedung. Sekarang pekerjaanku adalah tukang arit, pemotong rumput, di kompleks perumahan elit Pondok Indah Regency. Ya, tempatnya jauh banget dari Cipayung, harus naik 2 angkot dan 1 KRL setiap hari. Tapi bayarannya lumayan. 5 juta per bulan untuk merawat taman-taman besar milik orang-orang kaya yang bahkan nggak pernah nyentuh tanah. Aku nggak iri. Aku tahu takdirku bukan di sana. Aku hanya ingin cukup uang buat obat ibu, listrik lancar, dan bisa kirim sedikit ke desa tiap bulan. Hidupku sederhana. Bangun pagi, kerja dari jam 7 sampai 4 sore, pulang capek, makan mie instan, lalu tidur. Kadang aku duduk di depan kontrakan, lihat langit Jakarta yang selalu kelabu, mikirin kapan bisa pulang ke desa dan bikin kebun sendiri. Itu impianku. Bukan mobil mewah, bukan apartemen, tapi tanah yang subur dan ketenangan. Tapi malam itu semua berubah. Tanpa kusadari, hujan turun deras sejak sore. Langit gelap, petir menyambar-nyambar, dan jalanan macet parah. Aku baru selesai potong rumput di taman belakang rumah Pak Hartono, bos besar properti yang jarang muncul wajahnya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan aku harus buru-buru pulang. Besok pagi ada janji sama tukang listrik buat perbaiki kabel yang bocor di atap. Aku pakai jaket plastik tipis, celana jeans basah, dan sandal jepit yang sudah retak solnya. Berjalan kaki sekitar 2 kilometer menuju halte Transjakarta, karena angkot sudah pada mogok akibat banjir. Jalanan licin, genangan air setinggi betis, dan angin menerbangkan daun-daun kering. Tapi aku terus melangkah. Sudah biasa. Saat lewat tol Jagorawi, jalur alternatif yang sepi, aku melihat sesuatu. Sebuah mobil mewah warna putih, jenis SUV besar, parkir miring di bahu jalan. Lampu hazard menyala, dan seorang perempuan berdiri di sampingnya, memegang payung kecil yang nyaris tidak berguna di tengah hujan lebat. Aku ragu. Di Jakarta, membantu orang asing bisa berbahaya, bisa jadi jebakan, bisa jadi rekaman buat black campaign atau cuma mau minta uang. Tapi saat aku lewat, kulihat wajahnya, basah, panik, dan matanya berkaca-kaca. Ia mencoba ngecas HP-nya pakai power bank, tapi gagal. Mobilnya mati total. Tanpa pikir panjang, aku mendekat. Ibu butuh bantuan? Perempuan itu menoleh kaget. Matanya lebar. Rambutnya hitam panjang, basah, tergerai di pundak. Wajahnya cantik banget, seperti artis sinetron tapi lebih natural. Ia memakai blazer biru dan rok pendek yang sudah basah kuyup. Mobil saya mogok, katanya, suaranya gemetar. AC tiba-tiba mati, mesin padam, dan sekarang nggak mau hidup lagi. Boleh saya lihat? Tanyaku. Ia mengangguk cepat. Aku buka kap mobil meskipun hujan membuat semuanya licin. Aku bukan montir, tapi sebagai anak desa yang pernah bantu bapak tetangga servis traktor, aku tahu dasar-dasar mesin. Aku cek aki, kabel, dan radiator. Ternyata ada rembesan air masuk ke soket kelistrikan. Mungkin karena sistem ventilasi bocor. Aki lemah, dan mesin overload. Kayaknya akinya basah, Bu. Harus didorong dulu biar mesin hidup, atau dibawa ke bengkel, kataku. Tapi saya nggak tahu bengkel terdekat. Katanya hampir menangis. Ada bengkel 24 jam di Cililitan.
Saya bantu dorong ke sana, kalau ibu mau. Ia terkejut. Serius, tapi hujan begini. Anda kan juga mau pulang. Aku nggak apa-apa. Sudah basah juga, jawabku sambil tersenyum kecil. Lagian nggak tega lihat ibu sendirian di sini. Tanpa banyak bicara, kami dorong mobil itu pelan-pelan. Berat licin, tapi kami kompak. Aku di belakang, dia di samping memegang kemudi. Beberapa kali hampir terpeleset, tapi kami berhasil sampai ke bengkel yang masih buka. Montirnya langsung tangani mobil. Setelah 2 jam dipastikan aki harus diganti dan sistem kelistrikan dibersihkan. Perbaikan akan selesai besok pagi. Terima kasih banyak, ucap perempuan itu, matanya tulus. Ini, ambil saja. Ia menyerahkan uang 500.000. Aku menggeleng. Nggak usah, Bu. Saya cuma bantu. Lagian, hujan begini, siapa tahu nanti saya yang butuh tolong. Ia terdiam, lalu tersenyum. Senyum yang hangat, bukan senyum orang kaya yang dibuat-buat. Anda beda. Nama Anda siapa? Danang, Bu. Saya tukang potong rumput di Pondok Indah. Ibu? Panggil saya Sekar saja, katanya. Sekar Prameswari. Aku mengangguk. Nama yang terdengar mahal. Seperti nama CEO atau artis. Kami duduk di warung kopi pinggir jalan, minum teh manis panas. Hujan masih turun, tapi hatiku entah kenapa terasa hangat. Kami ngobrol tentang Jakarta, tentang pekerjaan, tentang keluarga. Ia cerita bahwa suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan pesawat. Ia sendiri yang membesarkan putrinya, Kinanti, yang sekarang kelas 1 SD. Ia CEO perusahaan teknologi, tapi sering merasa kesepian. Banyak pria mendekati hanya karena hartanya. Saya capek, Danang, katanya pelan. Capek pura-pura kuat. Capek ditaksir karena dompet, bukan hati. Aku cuma bisa mendengarkan. Rasanya aneh. Aku, tukang arit, diajak curhat oleh wanita sekelas itu. Tapi saat kami mau pulang, ia tiba-tiba berkata, kalau kamu nggak keberatan, boleh aku minta tolong lagi? Aku heran. Tolong apa, Bu Sekar? Ia menarik napas dalam. Menikah sama saya. 1 tahun. Kontrak. Aku terbelalak. Apa? Saya butuh suami. Bukan karena cinta, tapi sebagai tameng. Biar orang-orang berhenti mengganggu. Biar ayah saya berhenti maksa saya nikah sama calon pengusaha dari keluarga politik. Kamu tulus. Aku lihat itu. Dan aku tahu kamu nggak akan macam-macam. Aku tertawa kecil. Ini bercanda ya? Tapi matanya serius. Bayarannya 1 miliar rupiah. Uangnya bisa buat biaya pengobatan ibumu, buat rumah, buat masa depanmu. Semua fasilitas disediakan. Tapi syaratnya kita menikah secara hukum, tinggal satu rumah, dan pura-pura sebagai pasangan suami istri di depan publik. Selebihnya, kamu bebas. Tidak ada hubungan fisik, tidak ada perasaan. Murni kontrak, darahku terasa dingin. Otakku berputar kencang. Ini gila, ini mustahil. Aku Danang dari Wonogiri diminta menikahi CEO cantik, tapi lalu aku ingat foto ibuku di dompetku. Wajahnya pucat, kakinya mulai busuk karena diabetes. Dokter bilang butuh operasi dan insulin seumur hidup. Biayanya? Hampir 800 juta, aku menatap Sekar. Kenapa saya? Karena kamu satu-satunya orang hari ini yang membantuku tanpa minta imbalan, jawabnya pelan. Di dunia saya itu sangat langka, hujan reda. Angin berhembus lembut. Aku menunduk menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Saya butuh waktu, kataku akhirnya. Pikirkan baik-baik, ucapnya. Tapi kalau kamu setuju, besok saya urus semua. Notaris, dokumen, kontrak. Kita nikah diam-diam. Tidak ada yang perlu tahu. Aku pulang dengan kepala penuh tanya. Saat sampai di kontrakan, aku duduk di depan pintu, lihat langit malam yang mulai cerah. Bintang-bintang muncul, aku pegang foto ibuku. Lalu HP-ku berdering. Pesan dari Sekar. Saya tahu ini berat, tapi terkadang Tuhan memberi kesempatan lewat cara yang tak terduga. Pikirkan keluargamu. Aku menunggu jawabanmu. Ku menarik napas panjang. Besok aku harus memilih antara hidup seperti biasa atau melompat ke dunia yang benar-benar asing. Tapi entah kenapa, di tengah kebimbangan itu, hatiku berbisik. Percayalah. Mungkin kali ini nasib sedang tersenyum padamu. Hujan masih menggantung di langit Jakarta pagi itu, seperti tangis yang belum selesai. Aku duduk di kursi plastik depan kontrakan, kaki basah karena rembesan air dari atap bocor. Di tangan kananku, HP-ku bergetar. Pesan dari nomor yang kemarin baru ku save sebagai Sekar, CEO. Sudah pertimbangkan? Aku siapkan semua dokumen. Bisa ketemu jam 10 di kantor notaris Cipete. Aku menatap layar lama. Jari-jariku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena beratnya keputusan ini. Menikah
Dengan perempuan yang baru ku kenal semalam, yang hidupnya seperti dari dunia lain. Aku bukan orang jahat, bukan penipu, bukan pencari sensasi. Tapi apa yang ku perbuat kalau aku bilang iya? Apa aku bisa menjaga batas? Apa aku bisa pura-pura? Aku ambil foto ibuku dari dompet. Wajahnya yang keriput, matanya yang sayu, senyum tipis yang selalu dia paksakan biar aku nggak sedih. Sudah 2 bulan dia dirawat di Puskesmas Wonogiri, tempat tidur sempit, infus rusak, dan obat kadang habis. Dokter bilang kalau nggak dapat insulin premium dan operasi vaskular, kakinya harus diamputasi. 1 miliar, angka itu terus terngiang. Bukan untuk kemewahan. Bukan buat mobil atau apartemen. Tapi buat menyelamatkan nyawa satu-satunya orang yang selalu mencintaiku tanpa syarat. Aku mengetik pelan. Saya setuju. Tapi dengan syarat, ini murni profesional. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pura-pura cinta. Saya hanya bantu ibu sebagai suami kontrak. Slave pingi saya tetap danang dari desa. Tak sampai semenit, balasannya masuk, diterima. Sampai jumpa jam 10, kantor notaris itu mewah. Lantai marmer, AC dingin, resepsionis cantik, pakai seragam rapi. Aku masuk dengan kaos oblong lusuh, celana jeans robek di lutut, dan sandal jepit yang sudah pecah solnya. Beberapa orang menatapku seperti aku salah masuk. Mungkin kira aku tukang parkir atau pengemis. Tapi saat Sekar keluar dari ruang rapat, dia menyambutku dengan senyum. Hari ini dia memakai blazer hitam dan kacamata tipis, rambutnya dikepang rapi, tetap cantik tapi lebih tegas. Dia langsung menjabat tanganku. Terima kasih sudah datang, Danang. Aku mengangguk kaku. Saya belum pernah ke tempat kayak gini. Nanti kamu akan terbiasa, katanya pelan. Tapi ingat, di sini kamu tetap dirimu. Jangan jadi orang lain. Kami masuk ke ruang notaris. Ada pengacara pribadinya, Pak Darmo. Seorang pria tua berkacamata tebal yang menjelaskan isi kontrak selama 45 menit. Intinya, masa kontrak 1 tahun, dimulai dari hari ini, bayaran Saudi Biwididaj. Dibayar bertahap tiap 3 bulan, tempat tinggal, rumah utama di Pondok Indah. Regency, milik Sekar. Peran publik, suami sah secara hukum, hadir dalam acara keluarga dan sosial. Larangan, hubungan fisik, membocorkan kontrak, menuntut warisan, hak, fasilitas hidup lengkap, asuransi kesehatan untuk keluarga, izin pulang ke desa tiap bulan, syarat tambahan dari Danang. Tidak boleh ada pura-pura cinta, tidak boleh ada tekanan emosional, dan hubungan tetap profesional. Aku baca semuanya, pelan-pelan, setiap kata. Aku bukan orang sekolah tinggi, tapi aku tahu arti komitmen. Kalau aku tanda tangan, aku harus pegang teguh janji. Meski hatiku nanti berdarah-darah, aku angkat pena. Tanganku gemetar. Sebelum menandatangani, aku tatap mata Sekar. Ini cuma kontrak, Bu Sekar. Saya bantu ibu lewat cara ini. Tapi saya nggak mau jadi boneka. Saya juga punya harga diri. Ia menatapku dalam. Aku tahu. Dan aku hormati itu. Kamu bukan karyawan. Kamu partner dalam kesepakatan ini. Aku menarik napas. Lalu dengan mantap. Kutekankan tanda tangan di kolom yang ditunjuk notaris. Danang Prasetyo, tukang arit kini, suami sah dari Sekar Prameswari. Malam itu aku pindah ke rumahnya. Rumah? Lebih tepat disebut istana, 2 lantai, halaman luas dengan taman minimalis, kolam ikan koi, garasi untuk 3 mobil. Di dalam semua serba putih dan kayu gelap. Lift ke lantai 2. Kamar mandi besar dengan bathtub ala hotel bintang 5, TV raksasa, pendingin angin otomatis, dapur impian ibuku yang bahkan gak pernah dia bayangkan. Asisten rumah tangga bernama Mbak Yuli menyambutku dengan ramah, tapi matanya menyiratkan curiga. Selamat datang, Mas Danang, katanya sopan. Kamar Bapak ada di sebelah kiri atas. Dekat kamar Bu Sekar dan Kinanti, aku mengangguk kaku. Terima kasih, saya bantu bawa tasnya. Aku bisa sendiri, jawabku cepat. Tas kecilku, berisi 3 kaos, 2 celana, handuk, dan foto ibu. Terlihat murah banget di tengah karpet tebal dan lukisan mahal di dinding. Saat aku masuk kamar, aku langsung duduk di tepi kasur empuk. Aku pegang salib kecil di leherku, berdoa Tuhan, kalau ini jalanmu tolong jagai hatiku. Jangan biarkan aku terjebak dalam dunia yang bukan milikku. Biarkan aku tetap rendah hati. Biarkan aku bisa pulang suatu hari nanti, sebagai manusia yang utuh, HP-ku berbunyi. Pesan dari Sekar, Kinanti ingin ketemu kamu. Boleh ke kamarnya sebentar? Dia belum tidur. Aku menghela napas. Anaknya, baru 6 tahun. Aku belum siap jadi ayah. Apalagi ayah kontrak, tapi aku bangkit. Naik tangga pelan-pelan, seperti masuk wilayah asing. Kinanti duduk di ranjangnya, memeluk boneka kelinci.
Rambutnya ikal, matanya besar seperti ibunya. Saat kulihat, dia langsung menyembunyikan wajahnya. "Hai, Kin," kata Scar lembut. "Ini Ayah Danang. Dia akan tinggal bersama kita." Kinanti mengintip. "Ayah? Tapi ayah kan udah pergi ke surga." Aku jongkok setinggi matanya. "Aku bukan ayah darahmu, Kin. Tapi kalau kamu mau, aku bisa jadi teman. Atau penjaga, atau teman main." Dia menatapku lama. Lalu tiba-tiba bilang, "Kamu bau rumput." Aku tertawa kecil. "Iya, soalnya aku kerja potong rumput." "Beneran? Bisa ajak aku lihat?" "Kalau ibumu izin, besok Sabtu aku bawa kamu ke taman. Lihat kupu-kupu, main layangan, bahkan panen rumput palsu pakai gunting mainan." Matanya langsung berbinar. "Janji?" Aku ulurkan kelingking. "Janji?" Dia tersenyum. Pertama kalinya malam itu. Scar memandangku. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya. Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam, sesuatu bergetar. Bukan cinta, belum. Tapi sayang. Sayang yang tulus pada anak kecil yang kehilangan ayah, lalu mendapat pengganti yang datang dari hujan dan kebetulan, beberapa hari berlalu. Aku mulai beradaptasi. Setiap pagi, aku sarapan di meja panjang, Sekar minum kopi espresso, Kinanti makan sereal impor, aku makan nasi hangat sama telur dadar yang dimasak Mbak Yuli. Aku selalu minta sambal terasi, yang bikin Kinanti meringis. "Pahit banget, Ayah Danang." "Itu pedas, Kin. Kalau pahit itu jamu." Aku nggak mau. Aku tertawa. "Nanti kamu dewasa, kamu bakal kangen rasa pedas." Sore hari, aku tetap kerja potong rumput. Tapi bukan lagi di area umum. Sekar minta aku urus taman rumahnya. "Biaya sudah termasuk," katanya. "Tapi kamu boleh kerja di luar kalau mau. Asal jangan sampai dikira kamu butuh uang tambahan. Ini rumahmu sekarang." Aku mengerti. Citra. Dunia elit sangat peduli pada citra. Tapi yang paling sulit bukan soal gaya hidup, tapi soal tatapan. Tetangga yang dulu nggak pernah kenal, tiba-tiba menyapa. Tapi sorot matanya sinis. Ada yang bisik-bisik. "Itu tukang kebun kok nikah sama Bu Sekar?" Ada yang upload foto kami di grup WA kompleks. CEO versus tukang aris. Siapa yang dapat apa? Aku pura-pura nggak dengar. Tapi malam-malam aku duduk di teras belakang, lihat bintang mikir. Apa aku pantas di sini? Atau aku cuma lelucon bagi mereka? Satu malam saat hujan turun, aku menemukan surat di laci meja kerja. Surat dari ibuku. Tulisannya goyah, tapi jelas. "Nak, Mbah dengar kamu nikah. Orang-orang di desa heboh. Ada yang bilang kamu dapat jodoh kaya. Ada yang bilang kamu jual diri. Tapi Mbah tahu hatimu. Kamu nggak mungkin lakukan yang salah. Yang penting jaga agama, jaga nama baik, dan jangan lupa pulang. Kami rindu." Air mataku jatuh. Besoknya, aku telepon ibu. Suaranya lemah tapi bahagia. "Operasi bisa dilakukan minggu depan. Semua biayanya sudah lunas." Aku menutup telepon, duduk di lantai kamar, menangis pelan. Aku melakukan ini bukan buat kemewahan, tapi buat menyelamatkan nyawa. Namun, di tengah tangisku, pintu kamar terbuka perlahan. Kinanti berdiri di ambang, memegang bonekanya. "Ayah Danang, kenapa nangis?" Aku buru-buru usap air mata. "Nggak apa-apa, Kin, cuman rindu ibu." Dia masuk, lalu memelukku, erat, seperti anak yang menemukan tempat aman. "Kalau rindu, kita video call aja. Aku bisa bantu," katanya polos. Aku peluk dia balik. Rasanya aneh, nyaman. Seperti bagian dari tubuhku yang hilang, kembali utuh. Tapi aku ingat janjiku. Tidak boleh ada perasaan, maka aku melepas pelukan, tersenyum. "Makasih, Kin, tapi sekarang tidur ya. Besok kita main layangan." Dia mengangguk, lalu pergi. Aku duduk lagi, menatap foto ibu. Lalu foto Kinanti yang tadi kusimpan diam-diam di dompet, saat dia tertawa main petak umpet. Di kepala, satu pertanyaan menggema, bagaimana kalau... aku mulai terlalu sayang pada mereka, dan jika kontrak ini berakhir, bisakah aku benar-benar pergi? Hari ke-17 aku sudah menghitungnya di kalender kecil yang kugantung di dinding kamar, bekas kalender toko kelontong di desa, dengan coretan pensil tiap malam sebelum tidur. 17 hari sejak aku menandatangani kontrak. 17 hari sejak aku menjadi suami dari Sekar Prameswari. 17 hari hidup di antara dua dunia. Satu, dunia nyata yang kucintai, desa, sawah, ibu, ketenangan. Dan satu lagi, dunia yang masih terasa seperti mimpi marmer, lift, alarm rumah canggih, dan orang-orang yang bicara dengan suara pelan tapi mata tajam. Aku mulai menyadari sesuatu.
Uang bukan cuma soal angka. Uang adalah bahasa. Di sini bahasanya berbeda. Mereka nggak bilang ayo makan, tapi shall we dine? Mereka udah nggak pakai sandal jepit, tapi sepatu kulit yang harganya bisa buat beli motor. Mereka nggak minum teh panas dari gelas retak, tapi espresso dalam cangkir keramik mahal yang disebut limited edition. Dan mereka nggak percaya pada kejujuran. Mereka percaya pada image. Aku masih minum teh celup merek Murmur. Masih pakai baju bekas yang kubawa dari Cipayung. Masih mencuci sendiri bajuku di bak mandi. Karena nggak enak minta Mbak Yuli yang sudah tua. Tapi yang paling sulit bukan soal barang, tapi soal rasa asing. Pagi itu Sekar mengajakku sarapan di meja makan besar. Kinanti sedang sibuk melukis, sementara Sekar membuka laptop tipisnya. Danang, katanya, tanpa menoleh. Besok ada pertemuan keluarga besar. Ayahku datang dari Solo. Aku mengunyah roti isi telur. Agak kaget. Oh, siapa saja yang datang? Semua kamu ada bir. Kakakku, adik iparku, paman, bibi. Termasuk Om Harun, yang dulu pengacara ayahku. Dan calon mantu favorit ayahku. Aku tertawa kecil. Calon mantu? Tapi ibu kan udah nikah. Dia menutup laptop, akhirnya menatapku. Iya, tapi ayah belum tahu. Dan aku belum siap kasih tahu dia. Aku diam. Tiba-tiba merasa seperti aktor yang harus memainkan peran tanpa naskah. Jadi, saya harus pura-pura jadi suami sebenarnya? Iya, kamu harus bisa bicara sopan, pakai baju rapi, dan jangan bilang kamu tukang arit. Aku tersentak. Kenapa nggak boleh? Karena bagi mereka, pekerjaanmu akan menentukan harga dirimu. Ayahku orang tua kelas. Baginya, darah biru dan jabatan itu segalanya. Kalau dia tahu kamu tukang potong rumput, dia akan langsung anggap kamu penipu atau pencari untung. Aku menunduk. Rotiku tiba-tiba terasa pahit. Tapi, saya tak bisa bohong, Bu Sekar. Saya memang tukang arit. Itu pekerjaanku. Itu jujur. Itu martabatku. Dia menarik napas. Aku ngerti. Tapi tolong, untuk besok yang katakan kamu landscape consultant, itu lebih halus. Aku mengernyit. Consultant? Tapi saya nggak sekolah tinggi. Kamu mengelola taman ini dengan sangat baik. Kamu tahu tuh jenis rumput, irigasi, pestisida alami? Kamu bahkan bikin kolam ikan koi bersih tanpa bahan kimia. Itu consulting, Danang. Hanya saja kamu belajarnya dari lapangan, bukan kampus. Aku terdiam. Pertama kali aku mendengar pekerjaanku disebut dengan cara seperti itu. Bukan tukang, tapi konsultan. Rasanya aneh. Tapi juga menghangatkan. Oke, kataku pelan. Saya coba. Tapi kalau ditanya langsung, saya tetap bilang aslinya. Saya nggak mau jadi orang lain. Dia mengangguk. Aku hormati itu. Tapi tolong jaga batas. Jangan sampai konflik. Aku hanya mengangguk. Malam harinya, aku duduk di teras belakang, lihat bulan purnama. HP-ku bergetar. Video call dari ibu, wajahnya lebih segar. Sudah operasi. Kakinya dibalut, tapi dia tersenyum lebar. Alhamdulillah, nak. Insulin sudah dikirim tiap bulan. Dokter bilang kondisiku membaik. Aku ingin menangis. Tapi ku pegang erat salibku, biar hatiku tetap kuat. Syukur banget, Bu. Saya senang banget. Kamu baik-baik ya di sana. Jangan lupa sholat. Jangan terbawa dunia orang kaya. Mereka punya banyak uang, tapi belum tentu punya hati. Aku ngerti, Bu. Lalu dia bisik. Ada yang bilang, kamu nikah sama orang kaya biar dapat warisan. Tapi aku tahu kamu nggak mungkin. Kamu anakku. Kamu tahu mana yang benar. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Saya cuma bantu. Nggak ada yang lain. Setelah telepon selesai, aku duduk lama. Angin malam berhembus pelan. Tiba-tiba, Kinanti muncul memakai piyama kelinci. Ayah Danang? Iya, Kin, belum tidur? Aku dengar kamu ngobrol sama nenek. Dia baik ya? Aku tersenyum. Iya, dia nenek terbaik di dunia. Boleh aku lihat fotonya? Aku ambil HP, tunjukkan foto ibuku saat mudik tahun lalu. Di depan gubuk kayu, tersenyum dengan gigi yang sudah beberapa tanggal. Kinanti menatap lama. Dia mirip kamu. Tapi lebih bersinar. Aku tertawa. Maksudnya, kayak punya damai di hati. Padahal rumahnya kecil. Aku mengangguk. Karena dia punya cinta, Kin. Cinta yang nggak bisa dibeli. Dia mengangguk serius, seperti anak dewasa. Lalu tiba-tiba bilang, aku mau kenalan sama nenek, boleh? Aku dia. Nanti ya, kalau kamu ke Stevie itu. Kalau kita liburan ke desa, janji? Janji, dia perlu aku lagi. Kali ini, aku nggak buru-buru melepas. Keesokan harinya, keluarga besar tiba, mobil-mobil mewah parkir di depan rumah. Pria-pria berkemeja batik mahal,
Wanita dengan tas branded dan makeup tebal. Semua bicara keras, tapi dengan logat yang terlalu halus, seperti drama kolosal. Aku pakai kemeja putih dan celana bahan hitam, pakaian terbaik yang diminta Sekar. Rambutku disisir rapi. Tapi tetap, aku terasa seperti burung desa yang masuk sangkar emas. Sekar memperkenalkanku. Ini suamiku, Danang. Dia landscape consultant, spesialis taman tradisional dan ekologi perkotaan. Aku mengangguk sopan. Beberapa orang menjabat tangan, tapi matanya menelusuri wajahku seperti mencari kebohongan. Om Harun, pria tua berkacamata tebal, langsung bertanya, "Lulus dari mana, Danang?" Aku menarik napas. Saya nggak sempat kuliah, Pak. Saya lulus SMK Pertanian di Wonogiri. Suasana langsung beku. Salah satu bibi nyeletuk, "Oh, jadi SMK. Terus pengalaman kerjanya di mana?" "Di banyak tempat, Bu. Termasuk merawat taman di kompleks ini selama 3 tahun terakhir." "Tapi kok bisa nikah sama Sekar?" "Kamu pasti punya backing ya?" Tanya sepupunya, Rizka, dengan senyum sinis. Sekar hendak menjawab, tapi aku maju selangkah. "Saya tidak punya backing, Bu. Yang saya punya hanya kejujuran dan kerja keras. Saya tahu kami beda dunia. Tapi saya mencintai keluarga ini, Kinanti dan Bu Sekar dengan tulus. Lekau saya tak akan menegakkan merdeka, bukan karena kontrak. Tapi karena saya manusia yang punya hati." Semua terdiam. Sekar menatapku, matanya berkaca-kaca. Tapi Om Harun tertawa kecil. "Manis sekali omongannya. Tapi cinta nggak cukup, nak. Dunia ini butuh posisi, butuh keturunan, butuh kekuasaan. Aku hanya tersenyum tipis." "Mungkin, Pak. Tapi bagi saya cinta itu cukup. Karena dari sanalah semua dimulai." Rizka ingin melawan, tapi tiba-tiba Kinanti lari ke arahku, memeluk kakiku. "Ayah Danang yang paling baik. Dia ajarin aku main layangan, bikin rumput tiruan, dan dia kasih aku nama bunga. Kinanti Kuning. Dia hebat." Anak-anak lain langsung penasaran. "Beneran? Bisa ajak kita main?" Aku tersenyum. "Kalau ibu-ibu izin, kita bisa bikin taman mini bareng. Pakai botol bekas, tanah, dan biji bunga." Perlahan, suasana mencair. Anak-anak excited. Bahkan beberapa orang dewasa mulai tertarik. Tapi di pojok, Ayah Sekar, Pak Hardiman, hanya menatapku dengan dingin. Matanya seperti pisau. Sebelum pergi, dia menepuk bahu Sekar. "Kamu membuat malu keluarga, Sekar. Orang seperti dia nggak pantas jadi bagian dari kita." Sekar menunduk. Tapi aku melihat air mata di sudut matanya. Malam itu, setelah semua tamu pergi, aku duduk di teras. Sekar datang membawa 2 cangkir teh. "Maaf," katanya pelan. "Ayahku ada keras kepala. Aku nggak ngerti jawabku. Dia hanya ingin yang terbaik buat ibu. Tapi, apakah kamu memang mencintai kami? Tadi kamu bilang di depan keluarga." Aku menatapnya. "Saya bilang saya mencintai keluarga ini. Dan itu benar. Saya sayang Kinanti, saya mulai merasa rumah di sini. Tapi saya juga takut, karena ini cuma kontrak. Dan kalau nanti harus pergi, saya mau nggak yakin bisa bertahan." Dia diam lama. "Angin malam berhembus. Kalau kontrak ini selesai, dan kamu ingin tetap di sini, apa yuk kebi mau?" Aku tertawa getir. Ibu tahu jawabannya. Tapi ini bukan tentang mau. Ini tentang pantas. Apakah saya pantas jadi bagian dari dunia ini? Shantas menjawab. Hanya menatap bulan. Tapi di balik diamnya aku tahu. Ada sesuatu yang mulai retak. Bukan kontrak. Tapi tembok di antara hati kami. Dan aku takut. Karena semakin rapuh tembok itu, semakin dalam aku akan jatuh. Minggu ketiga di bulan kedua, hari ini seharusnya tenang. Hujan gerimis membasahi taman, aroma tanah basah menyeruak dari halaman belakang, bau yang selalu membuatku rindu pada desa. Aku sedang menyiram bibit bunga kemuning yang baru kita tanam bersama Kinanti, sambil mendengarkan lagu keroncong dari HP jadul yang kusimpan di saku celana. Tapi ketenangan itu hancur saat Mbak Yuli datang dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang tablet milik Sekar. "Mas Danang." "Lihat ini," bisiknya, suaranya parau. "Ini viral." Aku mengeringkan tangan lalu menerima tablet itu. Layarnya menunjukkan sebuah artikel dari infobisnis.id, portal berita hiburan dan ekonomi yang sering membahas dunia elit Jakarta. Judulnya besar, sensasional, dan menusuk CEO cantik nikahi tukang aris. Kontrak atau skandal? Di bawahnya ada foto kami berdua, Sekar dan aku, saat pertama kali keluar dari kantor notaris. Aku memakai kaos oblong, sandal jepit, rambut acak-acakan. Dia elegan berkacamata menggandeng tanganku. Foto itu di zoom, diperbesar, lalu disertai narasi sinis. Sekar Prameswari,
CEO Nirbaya Tech senilai triliunan, dikabarkan menikah diam-diam dengan pria misterius bernama Danang, yang ternyata bukan siapa-siapa, hanya seorang tukang potong rumput dari Pondok Indah Regency. Sumber dalam menyebutkan pernikahan ini adalah bagian dari skema penghindaran warisan atau kontrak sosial. Apakah ini cinta atau sekadar pencitraan? Aku menelan ludah. Darahku mendidih. Bukan karena marah, tapi karena malu. Malu bukan untuk diriku, tapi untuk Sekar, untuk Kinanti. Pria yang tak bersalah harus terkena imbas gosip busuk orang-orang yang bahkan tak pernah bertemu kami. Siapa yang bocorin? Tanyaku pelan. Mbak Yuli menggeleng. Entahlah, Mas. Tapi pagi tadi sudah banyak WA grup kompleks yang bahas ini. Ada yang bilang kamu penipu. Ada yang bilang Bu Sekar stres karena kematian suami, jadi cari pelarian. Aku menutup mata. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Aku tahu hidupku akan berubah setelah nikah kontrak ini, tapi aku nggak siap jadi bahan olok-olok publik. Pukul 10, Sekar pulang lebih awal dari kantor. Wajahnya muram, matanya merah, seperti habis menangis atau begadang. Ia langsung masuk ke ruang kerja, menutup pintu keras. Aku mengetuk pelan. Bu Sekar? Mana para Zewurian produseran? Ia berdiri di ambang masih memakai mantel kerja, rambutnya acak-acakan. Kamu udah lihat? Tanyanya, suaranya serak. Aku lihat. Maaf, dia tertawa getir. Maaf, kamu nggak salah. Yang salah adalah dunia yang nggak bisa terima. Kalau seorang wanita seperti aku memilih lelaki seperti kamu. Tapi saya tahu ini semua karena saya. Kalau saya nggak mau, ini nggak akan terjadi. Dia menatapku tajam. Jangan pernah bilang begitu lagi. Aku yang menawarkan. Aku yang butuh. Dan aku nggak menyesal. Aku diam. Lalu pelan-pelan berkata, kalau ibu mau, saya bisa pergi. Kontrak bisa diakhiri lebih cepat. Saya mah nggak butuh uangnya lagi. Ibu saya sudah membaik. Tidak. Bentaknya, tiba-tiba. Kamu nggak boleh pergi, Kinanti. Dia udah terlalu nyaman sama kamu. Dan aku juga. Dia buried, menodor. Seperti sadar telah mengatakan sesuatu yang tidak boleh keluar. Aku menarik napas. Saya cuma nggak mau jadi beban. Kamu bukan beban, Danang, bisiknya. Kamu satu-satunya orang yang bikin aku merasa aman. Sejak suamiku pergi, aku selalu waspada. Setiap pria yang mendekat pasti punya niat tersembunyi. Tapi kamu datang waktu mobilku mogok, di tengah hujan, dan nggak minta apa-apa. Kamu beda. Aku ingin menjawab, tapi tiba-tiba Kinanti berlari masuk, wajahnya cemas. Ayah Danang. Ada yang bilang kamu bohong. Katanya kamu cuma mau uang ibu. Aku jongkok, memeluknya. Itu nggak benar, Kin. Ayah sayang kamu. Sayang ibu, itu yang penting. Terus kenapa mereka jahat? Karena mereka nggak tahu kita. Tapi kita nggak perlu peduli. Kita punya hati yang jujur. Itu lebih kuat dari omongan orang. Dia mengangguk, lalu memeluk erat. Tapi aku tahu, di usianya kata-kata itu tetap meninggalkan luka. Siang harinya Sekar dipanggil rapat darurat di kantor. Dewan Direksi mengeluarkan pernyataan resmi. Perilaku pribadi CEO tidak mencerminkan nilai perusahaan. Kami khawatir reputasi Nirbaya Tech terganggu oleh kontroversi pernikahan ini. Dia diminta menjernihkan situasi. Artinya, akui bahwa pernikahan ini hanya pura-pura. Atau mundur sore itu, dia pulang dengan wajah pucat. Duduk di sofa, tangannya gemetar. Aku disuruh bilang kamu cuma karyawan yang kugaji buat jadi suami bayaran, katanya pelan. Atau aku harus mundur. Perusahaan yang dibangun ayahku, yang kuperjuangkan selama 10 tahun, akan hancur karena gosip. Aku duduk di sebelahnya. Kalau ibu bilang itu reputasi saya hancur, tapi ibu bisa selamat. Dia menatapku. Tapi aku nggak mau selamat dengan cara menghancurkan orang yang paling tulus di hidupku. Aku tersenyum tipis. Saya cuma tukang arit, Bu. Saya udah terbiasa dihina. Tapi ibu layak dapat yang lebih baik dari kamu? Tanyanya, nada suaranya tajam. Siapa lagi yang lebih baik dari lelaki yang rela tidur di kontrakan bocor demi biayai ibunya? Siapa lagi yang main layangan sama anakku sambil nyanyi lagu desa yang nggak enak didengerin? Siapa lagi yang masak nasi goreng pakai terasi dan bilang itu makanan raja? Aku terdiam. Kamu pikir aku peduli dengan gelar atau uang? Aku udah punya semua itu. Tapi aku nggak pernah merasa dicintai. Sampai kamu datang, air mataku jatuh. Pertama kali sejak dewasa, aku menangis di depan perempuan. Tapi sebelum aku sempat bicara, telepon berdering Pak Darmo, pengacaranya. Bu Sekar, tolong ke kantor secepatnya. Ada investor besar yang mau bertemu. Aldo Mahardika. Darahku membeku, Aldo Mahardika. Mantan kekasih Sekar.
Anak pengusaha batubara dari Kalimantan. Tampan, kaya, licin. Orang yang dulu ingin menikahi Sekar bukan karena cinta, tapi karena saham keluarganya. Sekar menatapku. Aku harus pergi. Tapi tolong, jaga Kinanti. Aku mengangguk. Tapi hatiku gelisah. Ada sesuatu yang nggak beres. Malam itu, Sekar pulang larut. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku belum tidur, duduk di teras, menunggu, wajahnya muram. Matanya basah. Aldo tahu soal kontrak, bisiknya. Dia bilang, dia punya bukti. Apa buktinya? Dia bilang ada rekaman. Dari asisten rumah tangga kita. Mbak Yuli, aku terkejut. Mbak Yuli? Tapi dia baik. Dia dibayar. Aldo menawarkan uang besar buat informasi. Termasuk rekaman percakapanmu dengan Sekar tentang kontrak dan tidak boleh jatuh cinta. Aku merasa seperti ditampar. Tapi kapan? Beberapa hari lalu, saat kamu bicara di teras. Dia pasang mic mini di vas bunga dekat jendela kamar. Aku mengepal tinju. Dia mengkhianati ibu. Dan sekarang Aldo bilang, kalau aku nggak putus dari kamu dan terima merger bisnisnya, dia akan sebarkan rekaman itu ke media. Dia bilang, kamu cuma manipulator yang pura-pura tulus buat warisan. Aku tertawa pahit. Jadi begini cara orang kaya main? Ngancam, merekam, membeli orang? Sekar menatapku. Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Aku akan lawan. Tapi reputasi ibu, aku lebih takut kehilangan kamu dan Kinanti daripada kehilangan perusahaan. Aku terdiam. Di tengah malam yang sunyi, kata-katanya membekas seperti ukiran di batu. Tapi tiba-tiba Kinanti muncul dari balik pintu. Wajahnya basah air mata. Aku dengar semuanya, bisiknya. Ayah Danang, kamu mau pergi? Aku buru-buru mendekat, memeluknya. Enggak, Kin. Ayah nggak mau pergi. Janji? Janji. Ayah akan tetap di sini. Walau dunia mau runtuh, dia mengangguk lalu memeluk erat. Tapi aku tahu hatinya rapuh. Dan aku nggak boleh gagal melindunginya. Besok pagi, Sekar mengumpulkan semua staf rumah. Dengan tegas, ia memecat Mbak Yuli. Tidak dengan amarah, tapi dengan kekecewaan yang dalam. Kamu mengkhianati kepercayaan. Dan yang lebih parah, kamu lukai hati seorang anak kecil. Mbak Yuli menangis. Saya butuh uang, Bu. Anak saya sakit. Sekar menghela napas. Aku bisa bantu kamu, tapi bukan dengan cara ini. Lalu ia berbalik, menatapku. Aku akan rilis pernyataan. Bukan bohong, tapi kebenaran. Bahwa kamu datang karena kontrak, tapi yang tumbuh di antara kita adalah cinta yang nyata. Aku menatapnya. Di matanya, bukan hanya keberanian, tapi cinta. Cinta yang mulai ia akui, tapi aku tahu pertempuran belum selesai. Gosip bisa dibendung, uang bisa dilawan, tapi hati manusia yang iri dan dengki, itu yang paling sulit, dan aku mulai sadar. Kontrak ini bukan lagi soal uang. Ini soal keluarga. Dan aku akan pertaruhkan segalanya untuk mempertahankannya. Hari ke-68, angka itu kucatat di kalender dengan pena merah. Bukan karena penting secara hukum, tapi karena sesuatu yang berubah mulai terasa dalam tulangku. Bukan lagi sekadar kontrak. Bukan lagi hanya bayaran dan peran. Ada benih yang tumbuh diam-diam, seperti rumput liar yang menembus celah beton. Kuat, tak terduga, dan tak bisa diabaikan. Sejak skandal gosip dan pengkhianatan Mbak Yuli, hidup di rumah ini jadi lebih hening. Tapi bukan hening karena dingin, melainkan hening karena kita semua sedang menyembuhkan luka. Kinanti jadi lebih lengket padaku. Setiap pagi dia bangun lebih awal cuma buat sarapan bareng. Ayah Danang suka telur mata sapi, kan? Aku minta Mbak Sari bikin 2, katanya sambil tertawa. Sekar berbeda. Ia masih tegar, masih CEO yang disegani, tapi ada sesuatu yang melembut. Pandangannya padaku tidak lagi seperti memandang karyawan atau partner kontrak, lebih seperti seseorang yang mulai dipercaya untuk masuk ke ruang terlarang. Hatinya. Pagi itu, aku sedang menyiangi tanaman kemangi di taman belakang. Tanaman yang kubawa dari desa. Katanya bagus buat penolak serangga alami. Saat Sekar datang dengan laptop di tangan, wajahnya muram. Ada apa, Bu Sekar? Tanyaku, membersihkan tanah di kuku. Rapat besar besok. Investor asing mau putuskan kerjasama dengan Nirbaya Tech. Tapi mereka bilang, strategi pemasaran kita terlalu elit. Mereka ingin produk kita tembus ke pedesaan, ke pelosok. Tapi kita nggak punya data, nggak punya jaringan, dan aku bingung harus mulai dari mana. Aku mengeringkan tangan, lalu duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga.
Desa itu nggak butuh iklan mewah, kataku pelan. Mereka buruh yang nyata. Yang bisa mereka pegang, cium, dan rasakan manfaatnya langsung. Dia menatapku. Maksudmu? Misalnya, kalau produkmu aplikasi pertanian digital, jangan cuma kasih tutorial lewat YouTube. Datang ke pasar desa. Bikin posko. Ajarkan langsung. Kasih hadiah bibit gratis buat yang daftar. Desa itu percaya pada orang, bukan pada layar. Matanya mulai berbinar. Itu brilliant. Aku nggak pinter bicara kayak orang kantor. Tapi aku tahu cara orang desa mikir. Karena aku salah satunya. Dia membuka notes di laptop, mencatat cepat. Kalau begitu, maukah kamu bantu kami? Jadi penasihat lapangan? Kamu yang pimpin tim tur ke Jawa Tengah, DIY, Jatim? Aku tertawa kecil. Saya, penasihat, tapi saya nggak punya gelar. Kamu punya pengalaman. Dan kejujuran itu lebih berharga dari ijazah. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya aku merasa dihargai. Bukan karena uang atau jabatan, tapi karena diriku sendiri. Oke, kataku akhirnya. Tapi satu syarat, saya tetap pakai kaos oblong. Nggak mau pakai dasi. Dia tertawa. Pertama kali sejak lama. Tawa yang lepas, tulus, seperti air yang akhirnya mengalir bebas. Malam harinya, hujan turun deras. Angin menerbangkan daun-daun, dan listrik sempat mati selama 1 jam. Saat lampu kembali menyala, aku menemukan Sekar duduk di sofa, wajahnya pucat, badannya menggigil. Bu Sekar? Demam? Iya. Tadi panas tiba-tiba. Tapi nggak enak ke dokter malam-malam. Aku langsung masuk ke dapur. Ambil jahe, kunyit, sereh, dan gula aren. Rebus dengan air. Jamu tradisional racikan ibuku, obat andalan waktu musim hujan di desa. Minum ini, kataku, memberinya segelas teh kuning pekat. Ini. Apa? Tanyanya ragu. Jamu. Ampuh buat demam dan masuk angin. Dia mencicipi, meringis. Pahit banget. Tapi manjur. Minum aja pelan-pelan. Perlahan dia menurut. Aku duduk di kursi depannya, menjaga agar ia tetap hangat dengan selimut. Hujan masih menggedor atap, tapi suasana jadi tenang. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Listrik mati lagi. Kali ini lebih lama. Kami duduk di gelap, hanya ditemani lilin. Kenapa kamu selalu baik? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum. Saya nggak baik-baik amat. Saya sering kesal, marah, bahkan pengen kabur dari sini. Tapi setiap kali lihat Kinanti tertawa atau lihat ibu senyum, saya jadi ingat, kenapa saya di sini? Bukan cuma karena uang. Aku butuh uang buat ibu. Tapi sekarang, aku di sini karena kalian sudah jadi keluargaku. Meski kontrak ini nanti habis, aku nggak bakal bisa hapus kenangan bersama kalian. Dia menatapku dalam. Cahaya lilin memantul di matanya. Waktu suamiku meninggal, aku berjanji nggak akan jatuh cinta lagi. Dunia terasa terlalu kejam. Tapi kamu datang tanpa aku minta. Kamu nggak cari hartaku. Kamu nggak pura-pura. Kamu cuma ada. Dan pelan-pelan, kamu perbaiki hal-hal yang rusak di hidupku. Aku menunduk. Jantungku berdebar kencang. Oh, ini pertama kalinya ia bicara seperti ini. Terbuka. Rapuh. Saya juga takut, Bu Sekar, bisiku. Takut kalau saya mulai terlalu sayang, nanti sakitnya nggak ketulungan kalau harus pergi. Lalu, kalau aku bilang aku nggak mau kamu pergi, aku terdiam. Udara terasa berat, saya nggak pantas jawabku pelan. Dunia ibu terlalu tinggi buat saya. Pantas itu bukan soal darah atau uang, katanya tegas. Tapi soal hati. Dan hatimu lebih mulia dari siapapun yang pernah aku kenal. Air mataku jatuh. Aku buru-buru mengusapnya, tapi dia sudah melihat. Maaf, kataku. Saya nggak biasa dibicarain kayak gini. Nggak usah minta maaf, bisiknya. Aku senang kamu menangis. Artinya kamu manusia. Bukan boneka, kami duduk dalam diam. Hujan reda, lilin hampir habis. Tapi rasa hangat di ruangan itu tidak pergi, dan untuk pertama kalinya aku merasa dicintai. Bukan karena peran, bukan karena kontrak, tapi karena aku adalah Danang esok paginya, Sekar sudah lebih segar. Bahkan datang ke taman sambil membawa secangkir kopi untukku. Tim marketing udah rapat. Mereka setuju dengan idemu. Kita akan luncurkan program desa digital. Kamu yang pimpin? Aku terkejut. Serius? Tapi saya nggak paham teknologi. Kamu paham manusia? Itu yang penting. Teknologi cuma alat. Tapi yang bikin perubahan adalah orang yang tahu bagaimana menyentuh hati. Aku tersenyum. Tapi di dalam ada kebanggaan yang langka. Bukan karena promosi, tapi karena dipercaya. Siang itu, Kinanti pulang sekolah dengan wajah cerah. Ayah Danang. Guru bilang aku juara kelas. Soalnya aku cerita soal ayah yang ajarin aku beda jenis tanaman,
Aku peluk dia erat. Hebat banget, Ken! Nanti kita rayain sama nasi goreng terasi. Sore harinya saat aku sedang mencuci mobil, meskipun ada pembantu, aku tetap suka kerja manual. HP-ku berdering. Video call dari ibu wajahnya lebih segar. Sudah bisa jalan pakai tongkat. Nak, Mbak dengar kamu jadi penasihat perusahaan besar. Benar, aku tertawa. Katanya gitu, padahal cuma kasih saran kecil. Tapi itu besar buat orang lain. Kamu udah bikin perubahan. Dan Tuhan nggak pernah kasih tanggung jawab kalau nggak yakin kamu sanggup. Aku menelan ludah. Semoga Mbah cepat sembuh. Aku pengen bawa Kinanti ketemu Mbah. Iya, tapi kamu juga jangan lupa Titi. Tetap rendah hati, karena orang yang sombong pasti jatuh. Aku nggak akan lupa, Bu. Setelah telepon selesai, aku duduk di teras. Melihat langit senja yang jingga, hidupku berubah total. Dari tukang ngarit jadi apapun aku sekarang, tapi yang paling berubah bukan statusku, melainkan hatiku. Aku mulai terlalu sayang pada Kinanti. Aku mulai merindukan senyum Sekar tiap pagi. Aku mulai membayangkan masa depan yang melibatkan mereka. Namun, bayangan itu cepat kusingkirkan. Kontrak cuma 1 tahun. Aku bukan suaminya yang sebenarnya. Dunia ini nggak akan pernah terima aku sebagai bagian dari mereka. Tapi malam itu, saat aku membacakan dongeng untuk Kinanti, dan Sekar berdiri di ambang pintu, memandang kami dengan senyum lembut. Aku sadar aku sudah jatuh cinta. Dan mungkin, tanpa kusadari dia juga beberapa hari kemudian, saat aku sedang mengemasi dokumen untuk tur desa digital, aku menemukan surat di laci meja kerjaku. Surat yang kusembunyikan dari semua orang. Surat dari ibuku yang belum kukirim balasan. Nak, orang boleh bilang kamu naik kasta. Tapi kasta sejati itu di hati. Kalau hatimu tetap bersih, kamu tetap raja di tanahmu sendiri. Aku pegang surat itu erat, lalu menulis balasanku, saya mulai jatuh cinta. Tapi tired, karena cinta ini lahir dari pura-pura. Bagaimana kalau nanti kontrak habis dan mereka melupakan saya? Belum sempat kukirim, pintu kamar terbuka, Sekar berdiri di sana, memegang map tebal, Danang, aku butuh bantuanmu. Ada investor dari Jepang datang. Mereka mau lihat langsung konsep desa digital. Mau ikut presentasi besok? Aku mengangguk. Tentu, dia tersenyum. Terima kasih, kamu selalu membuatku percaya lagi pada kebaikan. Aku hanya bisa tersenyum kembali. Tapi di dalam hati satu kalimat terngiang. Bagaimana caranya jatuh cinta tanpa harus kehilangan segalanya saat waktunya tiba? Hari ke-2, langit Jakarta kelabu, seperti perasaanku sejak tadi pagi. Ada sesuatu yang menggantung di udara, bukan hanya awan hujan, tapi ketegangan yang tak bisa kujelaskan. Sejak kemarin Sekar lebih sering menutup diri di ruang kerjanya. HP-nya terus bergetar, dan setiap kali ia menerima telepon, wajahnya langsung berubah. Kakunya, matanya menyipit, rahangnya mengeras. Aku tahu siapa yang ada di ujung sana. Aldo Mahardika. Nama itu baru sekali ku dengar dari Sekar. Dia adalah bayangan masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Pagi itu, aku dipanggil ke ruang kerja Sekar. Ia duduk di belakang meja besar. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk kayu gelap dengan ritme gugup. Di depannya, layar laptop menampilkan email dari Mahardika Group. Mereka setuju merger, katanya pelan. Tapi dengan syarat. Aku menunggu. Syaratnya, aku harus putus hubungan denganmu secara publik. Dan mengumumkan bahwa pernikahan kita hanya kontrak yang sudah berakhir. Darahku membeku. Jadi, Becky mau pakai kontrak ini sebagai alat tekan? Iya, Aldo bilang, jika aku tidak memutuskan hubungan dengan pria dari kelas bawah itu, dia akan tarik semua penawaran investasi. Nirbaya Tech butuh suntikan dana besar untuk ekspansi Asia Tenggara. Kalau ini gagal, banyak karyawan yang akan kehilangan pekerjaan. Aku menatapnya. Tapi ibu nggak boleh dikontrol begitu. Ini hidup ibu, bukan catur politik bisnis. Tapi aku juga punya tanggung jawab, Danang. Aku nggak bisa egois. Ribuan orang bergantung pada keputusanku. Aku menghela napas. Duduk di kursi depannya. Kalau ibu mau, saya bisa pergi. Saya nggak ingin jadi beban. Dia mendongak cepat. Jangan pernah bilang begitu lagi. Kamu bukan beban. Kamu satu-satunya hal baik yang terjadi dalam hidupku setelah suamiku pergi. Kata-katanya menusuk. Tapi aku tahu di balik emosinya ada pertarungan besar. Antara hati dan kewajiban. Apa yang ibu butuhkan dari saya sekarang? Tanyaku, tetap di sini. Jangan biarkan mereka menang. Aku akan lawan. Tapi aku butuh bukti bahwa kamu bukan manipulator. Bahwa pernikahan ini bukan skema. Aku mengangguk.
Saya siap. Asal ibu tetap jujur. Kita nggak bohong pada dunia. Kita tunjukkan yang sebenarnya. Dia tersenyum tipis. Yang sebenarnya adalah bahwa aku mulai mencintaimu, Danang. Dan aku nggak mau kehilanganmu. Kali ini, aku yang tak bisa berkata-kata. Cinta. Dia mengucapkannya. Bukan pura-pura. Bukan karena kontrak. Tapi karena perasaan. Dan aku sudah jatuh sejak lama. Hanya saja takut mengakuinya. Siang harinya, Sekar mengadakan rapat internal. Ia mengumumkan bahwa Nirbaya Tech akan tetap mandiri dan menolak merger dengan Mahardika Group. Alih-alih mereka akan fokus pada program desa digital sebagai andalan ekspansi. Tim marketing diminta membuat kampanye transparan dari desa untuk negeri. Aku diminta tampil di video promosi bersama Kinanti, menjelaskan bagaimana teknologi bisa menyentuh petani kecil. Awalnya malu-malu, tapi Kinanti langsung bersemangat. Ayah Danang ajak aku lihat sawah. Dia bilang tanah itu ibu yang memberi makan. Katanya lucu, bikin semua kru tertawa. Setelah syuting, Sekar menepuk bahuku. Kamu hebat. Orang-orang melihatmu sebagai manusia, bukan sebagai tukang arit. Saya tetap tukang arit, Bu, kataku sambil tersenyum. Cuma sekarang rumputnya digital. Dia tertawa. Dan untuk pertama kalinya aku merasa diterima. Tapi ketenangan itu hanya bertahan semalam. Esok pagi, bencana datang. Shapiku berdering sebelum subuh. Nomor tak dikenal. Saat ku jawab, suara asing berkata, lihat media sosial. Sekar Prameswari sedang hancur. Dan kamu yang jadi biangnya. Aku buru-buru buka Instagram. Di lini masa, video viral durasi 1 menit 30 detik. Rekaman CCTV dari lorong rumah kami. Malam hari, saat hujan. Aku dan Sekar berdiri di teras, bicara pelan. Suaranya jernih, direkam dengan mic sensitif. Aku nggak bisa bohong. Aku udah terlalu sayang sama Kinanti, kataku dalam rekaman. Lalu Sekar menjawab, kalau kontrak ini selesai, kamu mau tinggal? Aku nggak tahu. Aku cuma bisa janji nggak akan nyakitin kalian. Caption videonya pedas. Terbongkar. Tukang Aris ngaku sayang anak Sio. Apa dia mau warisan? Atau cuma penipu manis? Video itu sudah ditonton ratusan ribu kali. Komentar membludak. Dasar lelaki oportunis. Anak kecil dikibulin. CEO cantik dikacangin oleh tukang kebun. Pasti mau jadi ahli waris. Aku merasa seperti ditelan bumi. Bagaimana bisa ada rekaman? Lorong itu gelap. Tidak ada kamera resmi kejauh. Mbak Yuli, tapi dia sudah dipecat atau ada penggantinya yang masih diam-diam bekerja untuk Aldo? Aku bergegas ke kamar Sekar. Ia sudah bangun, wajahnya pucat, mata bengkak. Ini rekaman dari mana? Tanyaku. Dari mic tersembunyi. Dipasang di vas bunga dekat jendela kamar. Aku baru sadar tadi malam. Ada benang kecil yang nyangkut di tirai. Aldo, desisku. Dia pasti bayar orang dalam. Sekar mengangguk. Aku sudah suruh keamanan periksa semua staf. Tapi kerusakannya sudah terlanjur parah. Aku menatap layar HP-nya. Foto-foto kami di Zoom diperbesar, dijadikan meme. Kinanti disebut anak yang dibohongi. Aku digambarkan sebagai siluman yang menyusup ke keluarga kaya. Yang paling sakit, Kinanti masuk ke kamar, wajahnya basah air mata. Ayah Danang, orang-orang bilang kamu bohong. Katanya kamu cuma pura-pura sayang aku biar dapat uang ibu. Aku jongkok, memeluknya erat. Itu nggak benar, Kin. Ayah sayang kamu dari hati. Lebih dari apapun. Terus kenapa mereka jahat? Karena mereka nggak tahu kita. Tapi kita nggak perlu peduli. Yang penting, kita tahu yang benar. Dia mengangguk, tapi pelukannya gemetar. Hatiku remuk. Pagi itu, Sekar dipanggil ke kantor polisi atas laporan pencemaran nama baik, tapi bukan oleh kami. Melainkan oleh Mahardika Group, yang mengklaim bahwa Sekar menyebarkan narasi palsu soal penolakan merger. Aku sendiri dihubungi wartawan. Mas Danang, benarkah Anda hanya menikahi Bu Sekar demi uang? Apa Mayana merasa pantas jadi ayah dari Kinanti? Aku menolak komentar, tapi malam harinya Sekar pulang dengan surat somasi. Aldo resmi menggugat Nirbaya Tech atas dugaan pelanggaran etika bisnis. Jika kalah, perusahaannya bisa dicabut izin operasional. Dia ingin aku menyerah, bisik Sekar. Ingin aku pecat kamu, akui bahwa kamu penipu, dan terima merger. Aku menatapnya. Kalau ibu lakukan itu, ibu bukan lagi wanita yang aku hormati. Dia menatapku tajam. Lalu apa solusinya? Biarkan perusahaan hancur? Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan? Aku punya ide, kataku pelan. Apa? Biarkan aku yang bicara. Di depan publik, tanpa skrip, tanpa setting.
Hanya aku kejujuran dan hati dia terdiam. Kamu tahu risikonya? Aku tahu. Mungkin aku akan dihujat lebih keras. Mungkin aku akan diusir dari sini. Tapi kalau aku nggak bicara sekarang, Kinanti akan tumbuh dengan bayangan bahwa ayahnya adalah pembohong. Air mata Sekar jatuh. Kamu, gila Danang. Aku cuma ingin jujur. Seperti yang ibu ajarkan padaku. 2 hari kemudian, di sebuah studio kecil, tanpa lampu sorot mewah, aku duduk di depan kamera. Tidak pakai jas, pakai kaos oblong hijau tua, celana jeans, dan sandal jepit. Di sebelahku, Kinanti memegang tanganku. Presenter bertanya, Mas Danang, benarkah Anda menikahi Bu Sekar hanya karena kontrak? Aku menarik napas. Ya, awalnya iya. Saya diminta jadi suami kontrak selama 1 tahun. Bayarannya besar. Cukup buat biayai ibu saya yang sakit parah. Penonton di studio terdiam. Tapi kenapa Ibu Sekar memilih Anda? Karena dia bilang saya tulus. Nah, karena saya bantu dia waktu mobilnya mogok di tengah hujan, tanpa minta imbalan. Dan karena dia butuh tameng dari orang-orang yang hanya ingin hartanya. Lalu, apakah perasaan Anda pada Bu Sekar dan Kinanti juga kontrak? Aku menoleh ke Kinanti. Matanya berkaca-kaca. Kalau boleh jujur, saya datang dengan hati kosong. Tapi Kinanti, dia isi hati saya dengan tawa, dengan kepolosan, dengan pelukan yang bikin saya merasa punya tempat. Dan Bu Sekar, dia ajarkan saya bahwa harga diri bukan soal uang, tapi soal integritas. Suara saya gemetar. Saya nggak menyesal jadi bagian dari keluarga ini. Meski nanti kontrak selesai, saya akan tetap doakan yang terbaik untuk mereka. Karena saya mencintai mereka. Bukan karena uang, bukan karena kontrak. Tapi karena mereka membuat saya merasa menjadi manusia yang utuh. Kinanti memelukku. Di layar live stream sudah ditonton ratusan ribu orang. Komentar berubah. Aku salah menjudge. Anaknya aja nangis. Ini cowok beneran tulus. Maafin kami Mas Danang. Tapi di balik layar, HP-ku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pikir omongan manismu bisa selamatkan semuanya? Aku belum selesai. Aldo pertempuran belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Karena kejujuran adalah senjata terkuat. Dan cinta yang tulus tidak bisa dikalahkan oleh uang atau ancaman. Hari ke-110, Sekar menyerahkan tiket pesawat kepadaku pagi itu tanpa banyak bicara. Itu kursi kelas ekonomi, rute Jakarta-Solo, lalu dilanjutkan dengan angkot ke Wonogiri. Tanggalnya besok. Kamu butuh istirahat, katanya pelan. Tangannya masih memegang amplop coklat berisi tiket. Setelah semua yang terjadi, kamu layak pulang. Aku menatapnya. Tapi Kinanti, rapat Dewan Direksi ditunda. Aku bisa atur semuanya, tapi kamu sudah terlalu lama menahan rindu. Aku lihat dari caramu memandang foto ibumu setiap malam. Kamu butuh pulang, Danang. Dan Kinanti juga butuh tahu dari mana kamu berasal. Aku terdiam. Jantungku berdebar aneh. Pulang? Ya, aku rindu. Rindu sawah yang menguning, rindu suara ayam pagi, rindu ibu yang duduk di depan rumah sambil menjemur tempe. Tapi membawa Kinanti, anak kota yang biasa naik mobil mewah dan tidur di kasur empuk? Apa dia mau? Tanyaku. Sekar tersenyum tipis. Tadi pagi dia bilang, aku pengen lihat rumah ayah Danang. Biar aku tahu dari mana akar keluarga kita. Kata-kata itu menusuk hatiku. Akar keluarga kita. Bukan rumah ayah Danang, tapi keluarga kita. Pagi buta, kami berangkat. Sekar mengantar sampai bandara, wajahnya tegar, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tak ikut karena harus urus sidang gugatan Aldo, katanya. Tetapi aku tahu, ia sengaja memberi ruang. Ruang untuk kami bertiga. Untuk memperkuat ikatan yang mulai rapuh karena tekanan dunia luar, Kinanti sangat antusias. Ia pakai topi lebar, tas kecil berbentuk kelinci, dan sepatu baru yang katanya untuk petualangan desa. Ayah Danang, desa itu kayak gimana? Tanyanya saat pesawat lepas landas. Kayak taman besar, jawabku. Tapi tanpanya pagar. Ada sawah, sungai, ayam, kambing, dan langit yang biru banget. Malamnya, bintangnya seperti lampu yang digantung Tuhan. Dia tertawa. Serius? Bisa kita main di sawah? Bisa, bahkan kamu bisa panen padi kalau musimnya pas. Ih, nanti bajuku kotor. Di desa, kotor itu justru bagus. Artinya kamu udah kerja keras. Dia mengangguk serius, seperti anak yang sedang mencatat pelajaran hidup. Saat tiba di Wonogiri, udara langsung menyambut kami. Sejuk, harum tanah basah, dan aroma daun pisang yang dibakar.
Kami naik angkot tua yang bising, lalu jalan kaki 2 kilometer melewati jalan setapak berbatu menuju rumah ibuku. Ibu sudah menunggu di depan gubuk kayu, duduk di kursi bambu, tubuhnya kurus tapi senyumnya lebar. Saat kulihat dia, lututku hampir lunglai, Bu. Bisikku, suaraku pecah. Dia bangkit, peluk aku erat. Bau baju bekasnya, campuran minyak kayu putih dan tempe, membuatku ingin menangis. Nak, kamu beneran pulang? Aku mengangguk, air mata mengalir deras. Maaf telat, Bu. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat. Lalu pandangannya beralih ke Kinanti, yang berdiri di belakangku, agak malu-malu. Ini siapa? Tanya ibu, lembut. Aku Kinanti, nenek, kata Kinanti cepat, lalu membungkuk kecil. Aku anak Buskar, tapi ayah Danang bilang, aku juga cucu nenek. Ibu terdiam. Lalu peluk Kinanti, pelan-pelan, seperti takut merusak sesuatu yang rapuh. Cucuku, bisiknya suaranya gemetar. Kamu cantik sekali, mirip bidadari. Kinanti tersenyum, lalu langsung eksplorasi. Ia sentuh dinding kayu, pegang sapu lidi, bahkan minta lihat dapur umum tempat ibu masak. Astaga, ini kompor kayunya asli? Serunya kaget. Iya, kataku tertawa. Kalau nggak ada kayu yang nggak bisa makan, repot banget. Di rumah kan tinggal pencet tombol, tapi makanan dari sini rasanya lebih enak, kata ibu sambil mengaduk nasi di periuk tanah. Karena dimasak dengan sabar, Kinanti mengangguk tiba-tiba diam. Seperti sedang mencerna sesuatu yang besar. Hari kedua, aku ajak Kinanti ke sawah. Petani tetangga sedang panen padi. Aku pinjam baju kerja lusuh dan caping untuknya. Ini harus dipakai biar nggak kepanasan. Jelek banget. Protesnya sih tapi keren kalau dipakai buat kerja, kataku. Orang desa bilang, yang jelek tapi berguna. Lebih baik daripada yang cantik tapi cuman pajangan. Dia cemberut, tapi akhirnya memakainya juga. Kami turun ke sawah. Lumpur sampai betis. Dia teriak-teriak, ketawa, hampir terpeleset. Tapi perlahan, ia mulai menikmati. Ia belajar memotong padi, mengikat rumpun, bahkan membantu ibu-ibu menjemur gabah di jemuran besar. Panas banget. Keluhnya, iya, tapi inilah yang bikin nasi. Kalau kamu makan nasi tiap hari, kamu harus hormat sama orang yang kerja di sini. Dia mengangguk. Ayah Danang dulu kerja begini? Aku dari kecil. Bangun jam 4, bantu ibu, sekolah, balik lagi bantu panen. Hidup susah, tapi hati tenang. Malamnya, setelah mandi air sumur dingin, Kinanti duduk di depan rumah, memandang langit. Ayah Danang, bintangnya banyak banget. Di Jakarta nggak kelihatan, karena di sini gelap. Nggak ada lampu gedung yang terlalu terang. Tapi justru karena gelap, bintangnya kelihatan. Dia menatapku. Aku ngerti sekarang kenapa kamu selalu bilang hidup sederhana itu indah. Aku tersenyum. Karena memang indah. Uang bisa beli AC, mobil, apartemen, tapi nggak bisa beli ketenangan. Nggak bisa beli pelukan ibu. Nggak bisa beli tawa anak-anak yang main layangan di alun-alun. Dia diam lama. Lalu tiba-tiba bilang, aku nggak mau pulang. Aku tertawa. Kenapa? Mau jadi petani? Ya. Aku mau sekolah di sini. Aku mau punya sawah. Aku mau jadi kayak Ayah Danang. Aku peluk dia. Kamu boleh balik kapan saja. Tapi Jakarta juga butuh kamu. Karena kamu bisa bawa cerita dari sini. Cerita tentang orang-orang yang bekerja keras, tentang tanah yang memberi makan, tentang harga diri yang megak dijuali. Dia mengangguk, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Untuk pertama kalinya aku merasa lengkap. Beberapa hari kemudian HP-ku berdering. Sekar, sidang ditunda. Hakim minta mediasi, tapi Aldo masih ngotot. Dia bilang, kalau kamu nggak mundur dari publik, dia akan sebar dokumen palsu soal transfer uang dari rekeningku ke rekeningmu. Aku mendengus. Jelas rekayasa, tapi publik bisa percaya. Apalagi kalau disertai bukti digital. Aku menarik napas. Kalau begitu, saya punya ide. Izinkan saya dan Kinanti lanjut ke Jakarta lebih awal. Tapi saya mau bicara langsung dengan Dewan Direksi. Tanpa skrip. Kapan gue? Cuma saya dan Kinanti. Dia terdiam. Kamu yakin? Lebih yakin daripada waktu pertama kali dorong mobil ibu di tengah hujan. Dia tertawa kecil. Oke, aku percaya kamu. Sehari sebelum kembali, ibu memanggilku ke dapur. Nah, bisiknya, tangannya gemetar memegang secangkir teh. Aku dengar semua yang terjadi. Orang-orang bilang kamu penipu, tapi aku tahu hatimu. Aku mengangguk menahan air mata. Tapi aku juga dengar, kamu mulai sayang sama Bu Sekar dan Kinanti. Aku diam. Siak perlu jawab. Matanya sudah tahu, kalau kamu mencintai mereka, jangan biarkan rasa takut menghentikanmu.
Takut dihina, takut tidak pantas, takut kehilangan. Semua orang takut, nak. Tapi yang berani melangkah meski takut, itulah pahlawan sejati. Aku menunduk. Tapi aku bukan siapa-siapa, Bu. Kamu anakku. Kamu lelaki yang jujur, pekerja keras, dan punya hati bersih. Itu lebih mulia daripada jadi raja atau presiden. Air mataku jatuh. Aku nggak mau kamu pulang ke Jakarta dengan beban. Pulanglah sebagai lelaki yang siap mencintai tanpa syarat. Karena cinta yang lahir dari kontrak, tapi tumbuh dari kejujuran, itu cinta yang paling langka. Aku memeluk Ibu erat. Dan di tengah pelukan itu, aku membuat keputusan. Kontrak boleh berakhir, tapi cintaku tidak. Aku akan melawan Aldo. Aku akan membela nama baik kami, dan aku akan memilih mereka meski dunia menolak, karena keluarga bukan soal darah atau kasta, tapi soal siapa yang rela tinggal saat semua orang pergi. Hari ketiga 24, 1 hari lagi. Kalender di kamarku menunjukkan angka itu dengan pena merah tebal, 364. Seperti pengingat bahwa waktu yang kita sepakati akan berakhir. 1 tahun kontrak pernikahan. Tepat besok pukul 6:01, semua kewajiban hukum, janji profesional, dan status suami istri secara resmi berakhir. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada klausul otomatis. Namanya tiap akhir. Keduduk di teras belakang, tempat favoritku sejak pertama kali tinggal di rumah ini. Di tangan kananku secangkir teh celup murmer yang biasa ku beli di warung dekat stasiun. Di sampingku, foto ibuku dan Kinanti yang diambil saat liburan di desa. Kinanti memakai caping, ibuku tersenyum lebar, dan aku tampak seperti orang yang akhirnya menemukan tempat. Tapi malam ini hatiku kosong, seperti tanah gersang yang baru saja kehilangan hujan. Sejak pulang dari Wonogiri, segalanya berubah. Sidang mediasi antara Nirbaya Tech dan Mahardika Group ditunda setelah aku dan Kinanti tampil di hadapan Dewan Direksi. Tanpa skrip, tanpa setting mewah, cuman kami berdua duduk di meja panjang, menjawab pertanyaan satu persatu. Ayah Danang beneran cinta Ibu Sekar? Tanya salah satu direktur nada sinis. Kinanti langsung menjawab, iya. Dia nyanyi lagu Jawa tiap pagi biar ibu bangun senyum. Dia masakin nasi goreng pakai terasi yang baunya bikin muntah, tapi dia tetap semangat. Dia peluk ibu kalau ibu sedih. Itu tandanya cinta. Semua terdiam. Beberapa direktur bahkan tertawa, tapi bukan karena mengejek. Karena terharu. Setelah itu opini publik mulai bergeser. Media yang dulu menyebutku penipu, kini memberi judul. Dari tukang aris ke simbol ketulusan. Bahkan beberapa petani di desa mengirim surat dukungan. Mas Danang wakil kita. Tapi kemenangan itu terasa hambar, karena aku tahu semua ini akan berakhir. Besok aku harus pergi, pagi harinya aku mulai berkemas. Perlahan, seperti melukai diri sendiri. Baju-baju yang kusimpan rapi di lemari kayu besar, yang dulu asing bagiku, kini terasa seperti bagian dari tubuh. Aku lipat kaos oblongku, selimut tipis kesayanganku, dan salib kecil yang tak pernah lepas dari leher. Di laci meja, kutemukan surat dari Kinanti. Tulisan anak-anak, coretan pensil warna-warni. Ayah Danang jangan pergi. Kalau ayah pergi aku ikut. Aku nggak mau punya ayah yang cuma datang terus pergi. Aku mau ayah selamanya. Janji ya. Air mataku jatuh. Aku ingin menulis balasan. Tapi apa yang bisa ku bilang? Aku juga nggak mau pergi. Tapi aku harus. Karena ini cuma kontrak. Karena aku nggak pantas jadi bagian dunia ini. Sore itu, Kinanti tidak keluar kamar. Aku ketuk pintu. Kin, mau makan? Nggak mau, teriaknya dari dalam. Aku mau ayah Danang tetap di sini. Aku duduk di depan pintu, punggung menyandar. Aku juga pengen Kin, tapi kontrak ini udah selesai. Ayah harus balik ke hidup semula. Tapi hidup ayah di sini. Bentaknya, ayah potong rumput, main sama aku, jagain ibu. Tuh hidup ayah. Aku terdiam. Anak 6 tahun lebih tahu dariku soal arti rumah. Tapi ayah bukan darahmu, bisikku. Ayah cuma pinjaman. Pinjaman aja bisa dicintai. Teriaknya, suaranya pecah. Aku nggak peduli darah. Aku peduli siapa yang peluk aku pas aku mimpi buruk. Siapa yang ngajak aku ke sawah. Siapa yang bilang aku hebat meskipun nilai matematikaku jelek. Itu ayah. Aku menutup mata. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Kin, ayah takut, kataku pelan. Takut kalau ayah terlalu sayang, nanti sakitnya nggak ketulungan. Lebih sakit kalau ayah pergi. Jeritnya. Aku udah kehilangan ayah yang asli. Aku nggak mau kehilangan ayah yang kedua. Ku membuka pintu perlahan. Ia duduk di kasur, memeluk boneka kelincinya, wajah basah air mata. Aku peluk dia erat. Erat sekali. Seperti takut ia akan menghilang. Maafkin.
Maafkan ayah. Dia hanya menangis di dadaku. Lama. Sampai tertidur. Malam harinya Sekar datang ke kamarku. Ia memakai gaun sederhana, rambutnya dikepang longgar. Matanya lelah tapi masih indah. Kamu benar-benar akan pergi? Tanyanya pelan. Aku menatap tas yang sudah setengah penuh. Harus kontrak selesai. Aku udah dapat uangnya. Ibu saya sembuh. Tujuan selesai. Tapi hatimu belum, bisiknya. Aku lihat kamu. Kamu mencintai kami. Kenapa kamu pura-pura enggak? Aku menarik napas. Karena kalau aku mengaku, aku nggak bakal kuat pergi. Lalu kenapa kamu harus pergi? Karena aku nggak mungkin jadi suami ibu yang sebenarnya. Dunia ini nggak akan terima. Ayah ibu nggak akan restu. Bahkan jika ibu mau, aku takut gagal. Takut jadi beban. Takut suatu hari ibu menyesal. Dia mendekat, berdiri di depanku, matanya berkaca-kaca. Sejak suamiku meninggal, aku berjanji nggak akan jatuh cinta lagi. Aku kira cinta itu lemah, bahwa ketergantungan itu bahaya. Tapi kamu ajarkan aku bahwa cinta itu kuat. Bahwa punya seseorang untuk dipercaya, itu anugerah. Aku menunduk. Saya nggak layak, cukup. Bentaknya tiba-tiba. Jangan bilang kamu nggak layak lagi. Kamu lebih layak daripada semua pria yang pernah mendekatiku. Mereka datang dengan mobil mewah, bunga mahal, janji-janji palsu. Tapi kamu datang dengan tangan kosong, hujan deras, dan hati yang tulus. Dan kamu yang membuat hidupku utuh lagi. Aku terdiam. Jantungku berdebar kencang. Kalau kamu pergi besok, lanjutnya, suaranya gemetar, aku nggak akan melarang. Tapi tolong, jangan pergi dengan alasan takut. Karena takut itu bukan alasan untuk melepaskan cinta. Ia pergi tanpa menoleh. Pintu tertutup pelan, dan aku duduk di tepi kasur, menatap langit malam dari jendela. Satu pertanyaan terngiang. Apa arti rumah? Apakah rumah itu tempat dengan atap dan tembok? Ataukah tempat di mana seseorang menunggumu pulang? Apakah arti keluarga? Apakah keluarga itu darah? Atau mereka yang memilihmu meski dunia menolak? Pagi berikutnya, tanggal 3/6/5, aku bangun lebih awal, langit kelabu. Hujan gerimis mulai turun. Aku pakai jaket plastik tipis, sandal jepit, dan tas kecil berisi barang-barangku. Foto-foto ku simpan di dompet. Surat Kinanti ku genggam erat. Aku menulis catatan kecil di meja. Terima kasih atas segalanya. Saya akan selalu mencintai kalian. Dari hati, tanpa kontrak. Aku berjalan pelan keluar rumah. Melihat taman yang dulu ku perbaiki, kini subur dengan bunga kemuning dan kenanga. Kolam ikan koi tenang, seperti cermin yang memantulkan langit abu-abu. Kinanti berdiri di jendela kamarnya, memandangku. Matanya basah, ia tidak menangis. Tapi tatapannya menusuk. Aku angkat tangan, tersenyum kecil. Ia tidak membalas. Aku berjalan menuju gerbang. Belum sempat sampai, pintu rumah terbuka keras. Sekar berlari keluar. Tanpa payung, rambutnya basah oleh hujan. Danang. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Kamu pikir aku biarkan kamu pergi begitu saja? Teriaknya suaranya parau. Kamu pikir setelah semua ini aku biarkan kamu lari dari perasaanmu sendiri? Aku berbalik. Wajahnya basah, entah air hujan atau air mata. Saya nggak lari, kataku pelan. Saya nuruti janji. Janji apa? Janji yang dibuat waktu kita masih asing? Sekarang kita nggak asing lagi, Danang. Kita udah tahu saling menyayang. Kita udah tahu bahwa Kinanti memanggilmu ayah dengan hati, bukan karena kontrak. Aku terdiam. Hujan semakin deras. Kenapa kamu selalu lari dari perasaan? Apa aku nggak cukup berharga buat kamu? Aku menarik napas dalam. Lalu bicara pelan tapi tegas, karena aku takut. Takut kalau aku cinta kamu, kamu bakal hancurin aku. Aku nggak kuat kehilangan lagi. Aku udah kehilangan ayah, kehilangan masa muda, kehilangan harga diri. Tapi kalau aku kehilangan kamu dan Kinanti, aku nggak bakal bisa bangkit lagi. Hujan menggema. Angin menerbangkan daun-daun basah. Sekar mendekat, langkahnya mantap. Ia berdiri di depanku, mata menatap lurus ke mataku. Kalau begitu, jangan pergi. Biar aku yang pegang hatimu, biar aku yang jaga kamu. Karena aku nggak mau tameng lagi, aku nggak mau suami kontrak. Aku mau kamu. Sebagai suamiku, sebagai ayah dari Kinanti, sebagai cinta sejatiku, aku menatapnya. Di matanya, bukan hanya cinta, tapi keberanian. Keberanian untuk memilih yang berbeda. Keberanian untuk melawan dunia. Keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku hanya lelah berpura-pura. Tapi sebelum aku sempat bicara, HP-ku berdering. Pesan dari Sekar, kontrak selesai. Tapi cinta kita belum. Nikah lagi. Kali ini karena pilihan.
Bukan kontrak. Aku menatapnya. Hujan membasahi wajah kami, lalu pelan-pelan aku letakkan tas di tanah, dan aku peluk dia. Erat. Seperti takut ia akan menghilang. Di tengah hujan, di depan gerbang rumah yang dulu asing, aku akhirnya pulang. Hujan tidak berhenti. Langit Jakarta seperti menangis bersama kami, deras, tak terbendung, seolah alam tahu bahwa malam ini bukan sekadar akhir dari sebuah kontrak, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pengakuan. Aku masih memeluk Sekar, erat, seperti anak hilang yang akhirnya menemukan rumah. Tapi di balik rasa lega ada getaran aneh di dada, campuran antara cinta, ketakutan, dan keajaiban. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dipilih. Bukan karena uang, bukan karena peran, tapi karena siapa aku sebenarnya. Danang, anak desa dari Wonogiri, tukang arit yang jatuh cinta pada wanita yang seharusnya tak pernah menyentuh hidupnya, tapi dia memilihku. Dan aku akhirnya beradik serius kembali. Kami ramidoki dalam bahasa Kuyup. Kinanti langsung berlari dari kamarnya, matanya memerah. Ayah Danang, kamu nggak pergi? Aku jongkok peluk dia erat. Nggak, Kin, ayah nggak jadi pergi. Janji? Janji, ayah akan tetap di sini, selamanya. Dia menangis, tertawa, lalu memeluk Sekar juga. Kami bertiga berdiri di tengah ruang tamu, basah, dingin, tapi hangat di hati. Seperti keluarga sungguhan. Karena memang itulah kita, meski tidak pernah direncanakan. Sekar mengusap rambutku. Malam ini, kamu tidur di kamar sebelahku. Bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai suami yang aku pilih. Aku menatapnya. Di matanya bukan hanya cinta, tapi kedamaian. Seolah beban 2 tahun terakhir, kesedihan, kesepian, tekanan sosial, akhirnya mulai lepas. Tapi, bagaimana dengan dunia luar? Tanyaku pelan. Ayahmu? Dewan direksi? Orang-orang yang bilang aku nggak pantas. Dunia luar bisa bicara apa saja, katanya tegas. Tapi aku nggak akan biarkan mereka menentukan hidupku lagi. Aku sudah cukup lama hidup untuk orang lain. Sekarang aku mau hidup untuk hatiku. Dan hatiku, bemiltingo. Aku ingin nebir, tapi suaraku pecah. Banyak angguan yang bisa kuberikan. Malam itu, kami duduk di ruang keluarga. Kinanti sudah tertidur di pangkuan Sekar. Aku duduk di sofa depannya, masih memakai baju basah, tapi hati terasa ringan. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, bisik Sekar. Ia pergi sebentar, lalu kembali membawa sebuah kotak kayu kecil, usang, dihiasi ukiran bunga melati. Tangannya gemetar saat membukanya. Ini surat dari suamiku. Sebelum dia meninggal, aku terdiam. Ini pertama kalinya ia membicarakan mantan suaminya secara langsung. Dia tahu aku akan kesulitan move on. Dia tahu aku akan diburu investor, dicampuri keluarga, dipaksa nikah lagi demi strategi. Jadi, sebelum next pesawat terakhirnya, dia kasih ini padaku. Ia menyerahkan sepucuk surat yang kertasnya sudah menguning. Donat dan nantikan gebetar aku membacanya. Sayangku Sekar, jika kamu membaca ini berarti aku sudah pergi. Dan aku tahu kamu akan mencoba bertahan sendirian. Tapi tolong, jangan tutup hatimu. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang duluan, tapi siapa yang tetap di sampingmu saat badai datang. Kalau suatu hari kamu menemukan lelaki yang tidak peduli pada hartamu, yang rela basah kuyup demi membantumu, yang memperlakukan putrimu seperti darah dagingnya sendiri, jangan ragu, lepaskan kenanganku. Dan cintai dia dengan seluruh jiwa. Karena cinta yang tulus adalah warisan terbaik yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Dengan cinta terakhirku, Raka. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena kagum. Seorang suami yang, meski telah tiada, masih memberi restu. Masih membuka jalan bagi kebahagiaan istrinya. Sekar menatapku. Waktu itu aku simpan surat ini. Aku pikir aku nggak akan pernah menemukan orang seperti yang dia gambarkan. Tapi ternyata, aku temukan, di tengah hujan, dengan kaos oblong dan sandal jepit. Kamu Danang. Kamu lelaki yang dimaksud Raka. Iku menggenggam tangannya. Aku nggak bisa gantikan dia. Aku nggak bisa jadi pengganti. Tapi aku bisa janji, aku akan mencintai kamu dan Kinanti lebih dari apapun di dunia ini. Dengan caraku. Sederhana, tulus, tanpa pamrih. Dia menangis pelan tapi dalam. Serberi air yang akhirnya menemukan laut. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih sudah datang. Pagi harinya, aku bangun di kamar yang sama. Tapi rasanya berbeda. Aku tidak lagi merasa seperti tamu. Aku merasa di rumah. Kinanti sudah bangun, duduk di tepi kasur memandangku. Ayah Danang.
Kamu tidur di kamar ibu tadi malam? Iya, kataku tersenyum. Karena ayah dan ibu sekarang benar-benar suami istri. Bukan karena kontrak, tapi karena cinta. Dia mengangguk serius. Aku senang. Sekarang aku punya dua ayah yang saling sayang. Aku peluk dia. Dan kamu tahu, ayah yang pertama pasti bangga punya anak kayak kamu. Dan ayah yang kedua, sangat bersyukur bisa jadi bagian dari hidupmu. Ia tertawa, lalu lari ke dapur, berteriak, "Mbak Sari, hari ini Ayah Danang masak nasi goreng terasi. Aku mau makan." Siang itu, Sekar menelepon pengacaranya. "Pak Darmo, tolong urus pernikahan ulang. Adat Jawa, di desa Danang. Dan undang semua keluarga, termasuk ayah saya." Pak Darmo terdiam. "Bu Sekar, Anda yakin? Aisti semua yang terjadi." "Lebih yakin daripada waktu saya IPO perusahaan," jawabnya, lalu menoleh ke arahku. "Kali ini saya menikah bukan untuk melindungi diri, tapi untuk membangun keluarga. Dengan lelaki yang membuat saya percaya lagi pada cinta." Aku hanya bisa tersenyum. Tapi di dalam, doa terucap. "Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu yang tak terduga." Beberapa hari kemudian, Aldo kembali muncul. Kali ini, bukan lewat ancaman, tapi lewat media. Di wawancara eksklusif, ia berkata, "Saya salah menilai Danang. Saya pikir dia penipu. Tapi setelah melihat cara dia membela keluarga, cara anak itu memanggilnya ayah, saya sadar, uang dan kekuasaan gak bisa beli ketulusan. Dan ketulusan itu lebih kuat dari semua strategi bisnis saya." Ia bahkan mengirim bunga ke rumah kami dengan kartu, "Maaf, dan semoga bahagia." Aku tidak membalas, tapi aku menghargai perubahan itu. Bahwa bahkan hati yang keras bisa luluh oleh cinta yang tulus. Malam menjelang keberangkatan ke Wonogiri, aku duduk di teras, menatap bulan. Sekar datang membawa 2 cangkir teh. "Kamu siap ketemu ayahku?" Tanyanya sambil duduk di sampingku. "Aku siap," kataku. "Aku nggak akan memohon restunya, tapi aku akan tunjukkan siapa aku. Dengan kerja keras, dengan sopan santun, dan dengan cinta pada putrinya." Dia tersenyum. "Ayahku keras, tapi dia bisa melihat ketulusan. Dan kamu?" Penuh dengan itu, aku menatapnya. "Aku nggak butuh restu dari siapapun untuk mencintaimu. Tapi kalau dia merestui, itu anugerah." Kami duduk dalam diam. Angin malam berhembus lembut. Tiba-tiba, ia menyandarkan kepalanya di bahuku. "Kamu tahu kenapa aku jatuh cinta padamu?" Bisiknya. "Aku nggak tahu. Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah meminta apapun, tapi memberi segalanya." Aku menarik napas. Di tengah sunyi aku tahu, kontrak telah berakhir. Tapi cinta baru saja dimulai. Dan kali ini, bukan pura-pura, bukan profesional, tapi nyata, abadi. Dari hati ke hati. Langit Wonogiri pagi itu biru cerah seperti hatiku saat ini. Angin sepoi-sepoi membawa aroma padi yang mulai menguning. Suara ayam berkokok dari pekarangan tetangga, dan kabut tipis yang masih bertahan di lembah bukit. Di pelataran depan rumah ibuku, yang kini sudah diperbaiki dengan atap genteng dan dinding bata, ribuan orang berkumpul. Bukan karena hajatan besar, tapi karena sebuah perayaan yang ditunggu-tunggu oleh dua dunia yang akhirnya bersatu. Pernikahan ulang adat Jawa antara Sekar Prameswari dan Danang Prasetyo. Tapi kali ini, biwai kontrak bukan demi tameng, bukan untuk menyelamatkan citra. Kali ini, murni karena cinta. Aku berdiri di depan rumah memakai beskap hitam, belangkon rapi, dan sorogan putih yang dijahit khusus oleh penjahit desa. Tangan kananku memegang kembar mayang, simbol kesucian dan komitmen. Di sampingku Kinanti, kini berusia 11 tahun, memakai kebaya mini dan sanggul kecil, tersenyum bangga. "Ayah, kamu ganteng banget," bisiknya. Aku tertawa usap rambutnya. "Iya juga ya, kayak artis sinetron." "Ih, ayah norak." Kami tertawa, tapi di balik tawa itu ada rasa haru yang dalam. Kinanti bukan lagi anak kecil yang takut ditinggal. Ia tumbuh menjadi gadis tangguh, pintar, dan penuh kasih, seperti ibunya. Bahkan guru-gurunya di Jakarta bilang, Kinanti punya empati yang luar biasa. Dia selalu bantu temannya yang kesulitan, dan aku tahu dari mana dia dapat itu. Dari hati yang dibesarkan dengan cinta tanpa syarat. Pintu rumah terbuka, dan di ambangnya, berdiri Sekar mengenakan kebaya encim warna merah marun, batik klasik, rambut dijalin jepit bunga melati. Wajahnya lebih dewasa, tapi matanya masih sama, tajam, hangat, dan penuh cinta. Ia memegang tangan seorang anak kecil. Arka, putra kami yang baru berusia 3 tahun,
yang lahir setelah upacara nikah ulang pertama secara hukum. Saat ia melangkah maju, diiringi gamelan pengantin, aku merasa seperti waktu berhenti. Ini bukan sekadar prosesi adat. Ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa cinta bisa lahir dari hal yang paling tidak terduga. Bahwa keluarga bisa dibangun bukan dari darah, tetapi dari sipirian. Bahwa harga diri tidak diukur dari uang atau gelar, tapi dari ketulusan hati. Ibu menangis di barisan depan, memegang sapu tangan. Tetangga-tetangga yang dulu hanya memandangku dengan kasihan, kini bersorak, "Hidup Mas Danang! Hidup Puskar!" Beberapa dari mereka bahkan datang dari Jakarta, mantan bos kompleks, Mbak Sari yang dulu asisten rumah tangga, bahkan Pak Darmo, pengacara Sekar, yang kini menjadi penasihat hukum yayasan kami. Setelah prosesi siraman, panggih dan perinanan, kami duduk di pelaminan. Di hadapan tamu yang berasal dari dua dunia, petani desa, pedagang pasar, teman masa kecilku, berdampingan dengan CEO, investor, dan tokoh nasional yang hadir sebagai undangan kehormatan. Acara dilanjutkan dengan sambutan, Sekar naik ke panggung kecil. Ia tidak memakai mic mewah, tapi megafon tua yang dipinjam dari balai desa. Suaranya tegas tapi lembut, "Terima kasih atas kehadiran semua. Hari ini bukan sekadar perayaan pernikahan, tapi perayaan bahwa cinta bisa menembus tembok kasta, status, dan prasangka." Orang-orang mendengarkan diam-diam. Aku dulunya CEO yang percaya bahwa kekuatan ada di uang dan jabatan. Tapi aku salah. Kekuatan sejati ada pada lelaki yang rela dorong mobil mogok di tengah hujan tanpa minta imbalan. Pada ayah yang rela pulang ke desa demi biayai ibunya. Pada suami yang memilih pergi demi tidak merepotkan. Padahal hatinya hancur. Suara beberapa wanita terdengar menangis. Danang bukan lahir dari keluarga kaya. Tapi dia lahir dengan hati yang kaya. Dan hari ini aku dengan bangga mengatakan, aku mencintainya bukan meski dia tukang arit, tapi karena dia tukang arit. Tepuk tangan meledak, aku menunduk, air mata mengalir deras. Tidak pernah dalam hidupku kubayangkan akan didengar. Frey dicintai seperti ini. Beberapa bulan setelah acara itu, kami resmi membuka Yayasan Arka Sejahtera, lembaga nirlaba yang fokus pada pendidikan anak jalanan dan pemberdayaan petani muda. Nama Arka dipilih bukan hanya karena putra kami, tapi karena artinya, cahaya. Aku menjadi direktur lapangan. Setiap minggu, aku keliling desa, mengajar petani cara bercocok tanam organik, membuat pupuk alami, dan memasarkan hasil panen lewat platform digital yang dikembangkan tim Nirbaya Tech. Sekar tetap CEO, tapi kini lebih sering di lapangan daripada di kantor. Ia juga aktif sebagai motivator nasional, sering diundang ke acara perempuan inspiratif. Di salah satu pidatonya, ia berkata, "Dulu aku diselamatkan dari mogoknya mobil. Tapi yang benar-benar menyelamatkanku adalah hati sederhana seorang tukang arit. Cinta sejati bukan tentang siapa yang datang dengan bunga mahal, tapi siapa yang tetap di sampingmu saat dunia berbalik melawan." Dan bagi saya, cinta itu bernama Danang. Video itu viral, jutaan orang menonton. Anak-anak di sekolah menjadikannya bahan diskusi. Apakah cinta bisa melampaui kelas sosial? Dan jawabannya selalu sama, ya, jika cintanya tulus. Suatu malam, saat Arka sudah tidur dan Kinanti sedang belajar di kamarnya, aku duduk di teras rumah Jakarta, menatap langit. Sekar datang membawa 2 gelas jus mangga. "Lagi mikir apa?" tanyanya. "Aku cuma bersyukur," kataku. 5 tahun lalu, aku cuma ingin bayaran kontrak buat obat ibu. Sekarang, aku punya istri yang aku cintai, 2 anak yang mengisi hidupku, dan kesempatan membantu banyak orang. Dia duduk di sampingku. "Kamu pantas dapat semua ini." Aku nggak merasa pantas. Tapi aku bersyukur Tuhan memberi aku keberanian untuk tetap di sini. Kami duduk dalam diam. Bintang-bintang bersinar jernih, meski di tengah kota. Tiba-tiba HP-ku berdering. Pesan dari ibu, "Nak, Mbah lihat berita soal yayasanmu." Orang-orang di desa bangga. Mereka bilang, "Anakku jadi panutan." Aku cuma mau bilang, aku nggak pernah ragu. Karena hatimu selalu bersih. Dan sekarang hatimu memberi cahaya pada banyak orang. Terima kasih telah jadi anakku. Aku menutup mata. Peluk Sekar erat. Di tengah sunyi malam, satu kalimat terngiang. Cinta bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa dalam kamu mencintai, meski dunia bilang kamu tak pantas. Dan aku hanyalah tukang arit. Tapi hari ini aku adalah suami ayah.
dan manusia yang akhirnya pulang.